Tupan ini terkenal karena mayoritasnya itu adalah suku Uighur ya, 80% lebih. Jadi ini adalah salah satu kota paling panas di China ya. Jadi ada dua mumi di sini, mayat. Kota Kocho kuno atau dikenal juga sebutan Kaohsiung. Biksu Tong itu pernah mampir di Kocho. Ini ya, ikon Buddha. Kita udah sampai di Hami, Xinjiang. Selamat pagi, kita sudah sampai di Tupan atau Turfan. Kalau dalam bahasa Mandarinnya Tulufan. Nah, ini adalah kota yang sangat tua, ada 1000 tahun sebelum Masehi bahkan di Jalur Sutra. Tapi bapak aktif jadi Jalur Sutra itu baru zaman dinasti Han nih, jadi sekitar 200 sebelum Masehi lah, abad kedua sebelum Masehi. Rencananya kita mau keliling Tupan hari ini. Utamanya pengen ke Kaohsiung atau Kocho. Ini kota tua yang sudah hancur dan tidak dibangun lagi di abad ke-14. Jadi sisa-sisa runtuhan, kayaknya seru banget kan. Kalau Tufan mesin lebih tua tapi udah agak modern. Jadi kita lihat aja seperti apa kota kunonya, kita lihat kebudayaan yang tertinggal pada zaman Jalur Sutra pada saat masih aktif. Buat yang nggak ikutin dari kemarin, jadi kita itu semalam jalan dari Jiayuquan, itu 1000 km dari sini. Jadi kita naik kereta ini nih, sekarang keretanya jalan. Jadi kita ngelewatin padang gurun, bahkan ada kincir angin. Tapi dekat-dekat sini juga kita bisa melihat ini ya, penggalian minyak. Dan yang terakhir ada juga ini, Flaming Mountains. Gunung api yang terkenal, kalau ingat cerita Journey to the West, itu dimana ada gunung api dimana Sun Gokong itu mesti minjem kipas buat matiin apinya. Kalau sempat nanti kita ke sana juga. Dan Tufan ini tuh adanya di mana? Di Xinjiang, provinsi Xinjiang ya. Di sini banyak orang muslimnya, orang Uighur. Makanya kalau kita lihat di sini apa? Tuh. Tulisannya udah jadi Arabik. Beda lagi kalau daerah-daerah yang agak Tibet kan ada bahasa Tibetnya. Yaudah sekarang kita cari bus karena masih belum tahu cara kesananya gimana. Karena Kaohsiung atau Kocho itu jaraknya sekitar 30 km-an di sebelah tenggara dari Tupan. Inilah pemandangan sekilas dari kereta api stasiun. Tuh. Ini agak di pinggiran utara ya, karena ini North Station, stasiun utara. Tuh tulisannya itu. Tulufan Peichan. Terus ada Arabiknya kita nggak ngerti. Kita foto dulu. Oh, lihat tuh. Mataharinya. Untung lagi ada awan. Kalau nggak panasnya bukan main. Tuh kayak hujan cahaya ya. Sekarang ini suhunya panas, 38 derajat, musim panas. Kalau matahari muncul, bisa mati kita. Oke, yuk. Itu ada bus. Kita mau naik terus bus, tapi coba lihat ini dulu. Oh ya, Cina ke Kaohsiung. Kocho, Kaohsiung. 高张古城、火焰田、沙漠、哈尔滨、斗谷。 Jadi seru juga ya, langsung ditawarin tadi kan, langsung ditawarin 450, 400 kuai buat ketiga tempat. Tapi itu kayak belum tiket masuknya. Nah, dan kita pas mau lagi ke bus, jadi langsung dipanggil polisi. Panggil polisi, terus akhirnya kita laporan tadi kan. Jadi kita dari negara mana, pasportnya, visanya, immigration stamp-nya, mau kemana hari ini, dari mana, kereta apa, balik lagi kapan. Nah, itu jadi lumayan seru juga. Nah, jadi katanya nggak ada bus yang langsung ke yang kita mau. Jadi kita mau naik bus ini dulu, kita ke halte busnya. Karena kalau langsung naik taksi, katanya sekitar 100-an yuan. Nggak apa, kita sekarang jalan-jalan Tupan. Ayo kita naik. Ini kita jalan, jadi ini bus cepat. Jadi harganya 5 yuan. Ini kan emang di pinggiran kota. Nih, kayaknya K2 nih. Kita mau langsung ke stasiun bus aja. Cari bus dari sana. Ternyata kayaknya ada bus yang lebih murah tuh, yang lebih lambat. Barusan datang bus nomor 2. Biasanya kan bus kan cuma 2 yen ya, soalnya ini 5 yen, 10.000. Inilah kota Tupan, pinggiran, udah banyak tempat belanja.
Nah, kita lihat tuh. Itu stasiun keretanya ya. Ini kita turun dari busnya. Tadi supirnya juga kasih tahu katanya kalau mau naik mobil kayaknya ada carpooling di sebelah sana. Tapi kita coba datengin dulu bus stationnya ya. Udah deket di sini. Ah ya, ini lihat toko-tokonya tuh. Ini toko-tokonya. Masih banyak kan tulisan Mandarin di sini. Tapi Tupan ini terkenal karena mayoritasnya itu adalah suku Uyghur ya, 80% lebih. Kalau Urumqi, ibu kota dari Xinjiang, justru mayoritasnya lebih Han Chinese. Meskipun banyak Uyghur juga di sana. Dan ini lumayan panas, tadi 38 derajat dicek, makanya ini pakai jaket. Karena pertama ini musim panas, dan yang kedua, Tupan itu berada di namanya Tupan Depression. Jadi meskipun ini jauh dari laut, mungkin 4.000 km lebih, tapi dia posisinya ada di permukaan laut. Bahkan sebagian ada di bawah permukaan laut. Jadi ini adalah salah satu kota paling panas di China ya, Tupan. Jadi kalau ke sini siapin penutup kulit supaya nggak kebakar. Ya mungkin pakai sunscreen yang banyak. Tuh toko-toko. Miniso. Akhirnya ketemu juga. Ini susah banget dicari di peta ya. Tupan Passenger Transport Station. Coba tanya di dalam ada nggak. Ini kita udah sampai di terminalnya. Jadi tiketnya tuh nggak ada yang kesana, katanya langsung aja naik bayar di dalam. Nah menariknya di depan tadi udah tanya harga berapa, 15, di blok juga bilang 15, tapi di sini dibilang 33. Ujung-ujungnya jadi carpooling ya. Jadi kita nungguin orang, katanya kalau langsung pergi sendiri 80, tapi bagi 4, 20. Jadi katanya ada orang lain. Ya udah kita naik. Emang jaraknya agak jauh sih, 40 km. Yuk. Jadi dipindah lagi ya. Ini carpoolingnya ternyata benar kata supir bus yang tadi yang langsung di seberang pas turun. Ini persis di square-nya, ada di sebelah kalau diperhatiin. Nah, jadi emang mobil-mobil carpooling nunggu di sini. Tadi dia nawarin lagi, ayo langsung jalan, bayar 60. Gue bilang nggak mau. Kita udah bilang 20 tadi kan. Jadi tungguin aja lah, nggak cepet-cepet. Jadi ini square-nya ya. Carpoolingnya jadi di sana tuh, di gangnya. Jadi kita bayar 20 yen untuk nyampe ke Astana. Astana Cemetery atau kuburan Astana. Ini dari abad ke-4 sampai abad ke-8 ya. Jadi ini kuburan umumnya untuk kota tua namanya Kaohsiung kalau nggak salah. Nanti kita bakal ke sana juga, tapi kita kesini dulu. Nih nama tempatnya kalau mau dilihat. Dan menariknya apa? Biasanya tuh bayarnya 15 yen, cuma nyampe yang gunung api tadi. Kalau kita tunjukin di jalan ada gunung api, itu yang ada di legenda Journey to the West, yang Sun Gokong ngademin api. Biasanya tuh 15 yen cuma nyampe sana. Jadi kita kesini kan diminta 20 yen, ini udah siap sama orang ya. Dan untungnya tadi ada 3 orang, jadi total berempat. Kita sama 3 orang lain. Jadi akhirnya supirnya baik sama kita. Sini dia nawarin ke tempat-tempat lain. Diminta kita bayar, bahkan dikasih murah sampai 100 yen nih. Ada tempat-tempat lain agak jauh dari sini. Cuma kita udah bilang kita nggak ada duit juga kan. Akhirnya ujung-ujungnya tadi pas kita bayar 20 yen, dibalikin 5 yen. Baik dan fair ya. Oke yaudah, ayo kita masuk. Ini kita udah masuk. Ini harga tiketnya jadi 40 yen, 80.000. Ditemenin Pengyo. Halo. Halo. Ini jadi katanya kuburannya ada 3 yang bisa dimasukin langsung. Dari tahun 270-an alias dokumen yang ditemuin di dalam sampai tahun 700-an, jadi mau setahun. Bisa lebih awal, bisa lebih lama lagi. Nah kita bakal masuk ke dalam, tapi di dalam nggak boleh video katanya. Nah, jadi tadi dijelasin, ini semua kuburan-kuburan yang usianya udah 1000 tahun lebih. Tuh, bisa digali ya, yang itu juga tuh. Nah kita bisa masuk 3 kalau nggak salah. Nah ini salah satunya, jadi nggak boleh di video di dalam ya, nanti diceritain. Ini jadi dari sini masih boleh foto, video, tapi di dalam nggak boleh. Jadi ada 3 yang dibuka.
Yang lain itu banyak yang udah dibuka tapi katanya udah dimasukin ke museum. Nah, ada. Oke, kita masuk. Jadi nggak boleh di video ya nanti cerita. Jadi diizinin untuk ambil tapi ambilnya dari luar. Tapi kan kita bisa zoom nih. Jadi ada dua mumi di sini, mayat. Jadi suami istri katanya. Nah, ini yang istrinya. Ini usia udah 1000 tahun. Jadi mumi. Karena di Topan ini panas banget. Sekarang aja 46 derajat loh. Jadi kota paling panas di China kayaknya. Dan kalau dilihat dari dekat tadi, di sini mungkin nggak kelihatan jelas ya. Rambutnya pun masih ada, giginya juga masih jelas, dan baju-bajunya itu asli. Bajunya asli, kecuali yang putih-putih di alasnya itu dibikin dari sini ya. Tuh. Nah ini yang suaminya, cowok. Giginya juga masih itu banget. Nah inilah mumi Topan. Menarik ya. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Jadi kalau yang sana kan ada pelindungnya dan ada tangganya ya. Aslinya nggak ada, aslinya kayak begini nih. Nih, kayak gini, turun sekitar 10 meter. Ini udah ditutup ya, kalau yang sana dibuka. Tapi isinya udah dipindahin ke museum. Yang itu juga barang-barangnya kata ada macam-macam juga, udah di museum semua. Nah ini masih ada dua lagi, ya kita cek. Ini yang berikutnya dari tahun 1919 sampai 1907, zaman dinasti Tang. Ini jauh lebih besar, 32 meter panjangnya dan 5 meteran tinggi atau dalamnya ya. Jadi ini yang punya orang lebih kaya, lebih berduit, makanya lebih besar dan juga ada mural katanya, ada paintingnya. Nah ini juga nggak boleh di video, tapi mungkin nanti bisa diintip-intip dikit ya. Diizinin buat ambil dari sini. Jadi di sini ada dua chamber kecil. Ini buat barang-barang dan macam-macam. Bahkan katanya ada dokumen juga ya. Nah, yang menarik mayatnya udah dipindah ke museum dan barang-barang lain. Tapi bisa dilihat apa itu di dalamnya. Nah, larang foto. Tapi di belakangnya tuh lukisan-lukisan muralnya, bebek-bebek, bebek Mandarin dan lain-lain. Oke. Ya udah. Ayo kita lanjut lagi. Ini kuburan berikutnya juga besar nih, 31 meter panjang, 5 meteran dalam, zaman dinasti Tang ya. Dan yang menariknya ada reliknya macam-macam, termasuk manuskrip Konghucu gitu. Jadi kepercayaan Konghucu di sini. Nah, ayo kita nanti intip-intip lagi ya. Yang ini juga orang kaya, di dalamnya tadi ada mural juga. Coba diintip dikit, nggak tahu bisa atau enggak. Nah, jadi muralnya itu gambar orang pas dari muda sampai tuanya kayak gimana. Jadi sebenarnya kesini menarik juga ngeliat kuburannya kayak apa. Tapi mungkin agak mahal ya, kan 80.000 cuma ngeliat 3 begini. Tapi kita jadi betul-betul bisa merasakan ini orang-orang yang betul-betul dulunya tinggal di kota Kaohsiung, yang mana kita akan kunjungi nanti kota tuanya. Oke. Yang terakhir ini ada museum. Jadi ini benda-benda yang ditemukan di dalam. Jadi misalnya kopi dari buku apa gitu misalnya nih kan, untuk anak-anak sekolah. Nih Codex Buddhist Scripture. Nah ini semua duplikat nih yang ada di museum ini, makanya boleh di videoin. Tapi aslinya ada, ya mungkin disimpan di museum yang lebih penting lagi ya. Tapi minimal kita jadi tahu apa aja yang ada di sini. Nih bahasa-bahasanya pun macam-macam. Misalnya ini bahasa Sanskerta, ya ini juga kayaknya. Dan ini figurin-figurin yang nemenin mayat-mayat itu. Bisa kelihatan tuh. Sayangnya penjelasan bahasa Inggrisnya nggak ada ya. Yang ada cuma namanya aja. Nih misalnya painted clay figurin, duplicate. Nah ini penjaga-penjaga mungkin. Nah, jadi dari sini orang bisa banyak belajar tentang zaman dulu itu. Di Kaohsiung tuh kayak apa. Dancing. Jadi meskipun zaman dinasti Tang agama Buddha, tapi di sini masih kepercayaannya juga kepercayaan leluhur nih. Ini misalnya Fusi sama Nua. Ini dewa yang orang Chinese kuno tuh ini. Lihat ya. Cowok sama cewek. Fusi cowok, Nua cewek.
Biasanya tuh setengah ular tuh, misalnya kayak lukisan ini ya. Nah ini ada figurinnya, menarik kan. Jadi mereka yang menciptakan manusia kalau di legenda China. Jadi di kuburan ini banyak ditemukan itu, termasuk juga apa nih, alat main catur dan juga ada lukisannya. Nah ini ada figurin banyak. Dan juga yang menarik misalnya bahkan ada kue. Ini menarik ya, tuh lihat tuh, ada kue yang dihias. Ini duplikat tapi aslinya juga ada. Termasuk guardian deity-nya nih, ada yang kepala orang tapi kakinya setengah kuda tapi belakangnya macan, atau misalnya kayak gini nih, kepala babi. Nah menarik ya. Jadi katanya sih mereka percaya bahwa inilah yang akan menemani orang yang mati, maka di kubur barengan. Dan juga banyak lukisan-lukisan ya, mural-mural. Ini contohnya ya, ini duplikat juga tapi aslinya kayak gini. Dari dokumen-dokumennya juga jadi tahu kayak kehidupannya seperti apa. Ini misalnya pakai Sogdian script, jadi huruf Sogdia. Ini tentang utang piutang. Ini civil dokumen aja biasa. Nih, surat ke keluarga. Ini tentang pas, maksudnya supaya bisa lewat. Ini tax payment. Nah, ini permintaan air, ada macam-macam. Jadi kalau baca-baca online bahkan juga ada tentang jual beli manusia ya, jual beli hamba. Jadi zaman dulu tuh ada begitu juga, cuma mungkin nggak dipajang di sini. Ini duplikat juga ya figurin-figurinnya dalam bentuk yang lebih besar. Nah, ini yang tadi kita lihat, ini yang fusi sama Nua tadi. Jadi dewa pencipta manusia. Ini masih tampak belakang, kita lihat dari depan. Nah ini ya, fusi dan Nua. Jadi penjaga museum Astana ini baik banget ya. Tadi kita kan lagi makan biskuit di luar, dia bilang masuk aja nih AC. Terus dia juga khawatir ini kita mau jalan, ini soalnya panas banget. Dia bilang di Tupan ini panasnya itu nggak sama tempat lain. Dan memang kalau dicek sekarang 45 derajat dan bakal naik sampai 47. Makanya kita mau nebangin drone pun juga nggak bisa. Bukan masalah ada larangannya, tapi drone itu cuma bisa terbang 40 derajat, lebih dari itu bahaya, bisa rusak mesinnya. Jadi kita mau jalan 5 kilo lebih, mudah-mudahan ya ada pohon-pohonan teduhan. Kita bakal jalan terus ya, 45 derajat, bentar lagi 47. Yuk, tadi lupa bilang kita mau kemana. Kita mau ke Kaohsiung Kucheng atau kota tua Kaohsiung. Kaohsiung itu nama Mandarinnya dulu lebih dikenal dengan istilah Kocho. Kocho itu dibangun dari abad ke-1 sebelum Masehi ya. Dan mungkin lebih tua lagi, tapi minimal masuk sejarah zaman segitu, zaman dinasti Han. Nah, inilah kuburannya ya di sini 5 km dari kota. Dan tadi kan dibilang banyak temuan manuskrip tentang kehidupan sehari-hari, surat ini itu macam-macam, utang lah, surat pribadi. Kenapa? Karena mereka pas dikubur itu dibungkus dengan kertas-kertas, atau juga ada yang pakai sepatu kertas, baju kertas seperti itu. Ada juga yang pakai kertas gitu buat menemaninya, kertas-kertas bekas gitu loh. Jadi kayak kalau ke zaman modern pakai koran bekas buat apa gitu. Nah, jadi kertas-kertas itulah yang jadi menyimpan banyak informasi yang oleh ahli sejarah sekarang jadi bisa dipelajari. Dan semua itu bisa terpreserve dengan baik, bukan cuma karena dikubur, tapi karena ini sangat panas dan kering. Bayangin 45 derajat, bahkan sejaman lagi bakal jadi 47 derajat. Nah, itulah ajaiban Kocho. Bahkan ada mumi ya, beberapa mumi. Tadi kita lihat 2 contohnya masih disimpan di sini. Udah, kita jalan lagi. Ini betul-betul berasa seperti jadi pedagang karavan zaman dulu ya, bawa barang berat di terik matahari yang udah 46 derajat sekarang. Dan barusan cek ramalan cuaca, ternyata naik lagi bakal jadi 48. Luar biasa, 48 derajat. Nih langsung gosong nih kalau nggak pakai sunblock. Tadi kaki ada langsung bagian yang ada yang gosong langsung. Ini luar biasa berbahaya ya. Jadi jangan ditiru kecuali pengen cobain jalan bego. Ini kita jadi melewati perkampungan. Ya tentu di sini hampir semuanya orang Uighur ya, tulisannya Uighur, mayoritas Muslim.
Dan dari tadi sih bisa dilihat orangnya baik-baik. Coba kita beli air yuk. Ini istirahat sebentar ya. Jadi betul-betul panas banget. Ini ke toko beli air. Kita tahu panas bukan dari kita basah panas doang, karena kita pakai pelindung UV ini, jaketnya dan topinya juga. Tapi dari airnya. Jadi kalau kita haus, minum air, basah minum air hangat banget. Dan ini beli air dingin, ternyata es batu, lihat. Ini es batu. Jadi pernah dengar nggak sih kalau ada tikus mati di lumbung padi? Ini bisa aja orang mati kehausan karena minumnya es batu. Nggak usah diminum nih. Dulu tuh nggak usah diminum. Tapi percaya atau enggak, ini jalan 1 menitan aja pasti udah jadi air kan. Ya udah ya, ditutup dulu. Lihat ya. Tuh, mencair dengan cepat. Ini kayaknya masjid. Di dalam sini kayak masjid. Ada bendera China. Kita tadi bilang nggak boleh difoto, dalamnya juga nggak boleh. Padahal itu menarik, kayak ada kubah, kayak ada masjid. Tapi salib. Jadi dalam sini juga apa ya, kuburan. Banyak kayak ada dome kubah-kubah gitu kalau diperhatiin ya. Ya, tapi kita nggak boleh masuk. Jadi cuma ngeliat sekilas dari luar aja. Apakah ini bagian dari koco kuno? Kalau koconya atau kaucang itu ada di balik sini. Masih agak jauh. Nih, kalau kita lihat-lihat sekilas, kayak lagi bangun-bangun ya. Ini panasnya bukan main, betul-betul kayak berasa lagi ada di gunung apinya Sun Gokong. Gunungnya emang di belakang situ sih, gunung apinya Sun Gokong. Ini kita betul-betul masuk ke perkampungan tuanya, berbau dengan modern. Gaya-gayanya ya gaya-gaya kuno. Ini ladang anggur ya. Jadi anggur di sini tuh betul-betul terkenal. Ya tuh, bagus-bagus. Tadi ada yang lagi mudik, ada yang lagi kerja. Coba dia bilang jangan difoto. Inilah koco. Koco atau kaucang ya. Kota kuno yang telah ditinggalkan di abad ke-14. Tapi masih banyak sisa bangunannya. Dan konon dulu Biksu Tong Soncang sempat mampir di sini di tahun 629 kalau nggak salah, dan memberi khotbah di sini. Dan dia melewati, kalau di legendanya, melewati gunung api ini ya, yang Sun Gokong menjam kipas. Dia mungkin nggak bakal nyangka bahwa kipasnya itu berhasil. Sekarang lihat jadi ladang anggur, luar biasa ya. Ini kalau mau masuk mesti bayar. Pintunya ada di selatan. Jadi kita ikutin aja sambil ngelihat pemandangannya itu. Itulah gunung apinya, The Flaming Mountains, Huoyansan. Teman-teman, inilah kota Koco kuno atau dikenal juga sebutan Kaucang. Ditinggalkan di abad ke-14 dan lihat masih bagus banget. Dan di latar belakangnya Flaming Mountains yang terkenal luar biasa. Ini kita rekam sambil jalan dari sini karena dengar-dengar di dalam nggak boleh rekam. Untung kita jalan lewat samping. Bagus banget. Jadi di samping kotanya tuh sambil dibangun perkebunan. Ini semi tradisional ya. Jadi tanah-tanah tapi ditambahin kerangka-kerangka besi. Nanti kemungkinan bakal ditutupin sama plastik. Nah kayak gini nih. Nah ditutupin jadi kayak begini. Jadi rumah kaca. Nggak tahu ini buat nanam apa. Apa mungkin kayak anggur di samping, tapi kayaknya enggak ya, mungkin lain lagi tanamannya. Tapi memang daerah Tupan ini daerah penghasil agriculture, utamanya sama begini justru malah lagi banyak buah. Bisa lihat dengan gunung api di belakang, panasnya bukan main, 48 derajat. Andai kan kita pingsan di sini, nggak tahu bakal selamat atau enggak ya. Jadi doakan supaya tetap selamat terus. Padahal kota tuanya ada di samping, tapi pintunya jauh di sana, jarang orang lewat sini. Akhirnya sampai di gerbang masuknya yang di selatan. Tuh. Inilah gerbang yang sebenarnya, gerbang tiket sih, bukan gerbang kota. Di sisi selatannya jauh banget.
Udah sampai, langsung dikasih pengistirahat, beli air dingin. Ini ada AC-nya dan semua orang pada nunggu di sini nih. Kalau udah keliling atau yang baru datang juga. Panas 48 di luar. Kita udah istirahat, udah minum yang cukup juga, beli minum cadangan pula. Nah, jadi kita udah beli tiketnya ya, harganya 70 yen, sekitar 140.000. Sebenarnya ada shuttle 30 yen, tapi katanya kalau shuttle itu paling cuma 15 menitan, ada yang bilang begitu sih. Nah, jadi kita coba jalan aja sekalian hemat juga. Ini lumayan luas, coba kita lihat kotanya ya. Nih. Jadi dia panjangnya 1 km, lebar 1 km. Lebih sih, 1 komaan sama 1 komaan. Nah, kita ada di Nanmen sini. Jalan ke sininya aja dari pos itu 1 kilo. Nah, ini 15 meter. Ini ada kuil Buddha besar. Ada tembok dalam, tembok luar. Ada gerbang juga. Dan di sini ada beberapa sisa-sisa ya. Nah, yang paling penting tadi adalah ini juga. Ini castle atau citadel zaman dulunya. Terus ada kuil kecil. Mungkin kita nggak usah ke semua, tapi yang paling penting kita mau datengin ini ya. Jadi ada apa? Ada stupa kuno katanya. Oke, ayo kita jalan. Ini kita meninggalkan gerbang tempat tiket. Sekali lagi kita kena hair dryer nih, betul-betul basah kena hair dryer pada kali jalan. Cuma bawa 2 botol kecil. Targetnya 1 jam selesai. Yuk, lihat depan tuh. Masih jauh. Biasa ya, tempat wisata China dibikin agak jauh supaya orang pakai shuttle-nya. Ya udah, nanti kalau udah nyampe gerbangnya kita video lagi. Kita sampai di situsnya. Kocho nama kotanya ya, Kocho City. Jadi ini ada nama Mandarinnya, Kaohsiung, Kaohsiung Kucheng. Kota tua Kaohsiung atau Kocho zaman dulu. Dan ini kita masuk dari gerbang selatan. Jadi ini bakal dikasih tour ya, yang panas cukup Bang Jago aja, 48 derajat. Ini peruntuhannya itu betul-betul dari abad ke-14 dan nggak diapain lagi. Dibangun pertama kali katanya dari abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, misal di sana tuh masih ada kayak gerbang yang lumayan kelihatan ya. Tuh. Nah, ini tembok kota itu dibagi tembok luar dan tembok dalam. Tembok luarnya katanya kelilingnya 5 km, sedangkan tembok dalamnya 3 km. Nah, yang menarik kita bisa lihat di sini, ini gerbangnya lumayan megah dan sangat tebal. Jadi menurut informasi tingginya itu 11 meter. Temboknya ya. Kalau gerbangnya mungkin lebih tinggi lagi. Temboknya itu tingginya 11 meter dan tebalnya 12 meter. Ini kita bisa lihat di sini. Tuh, sisa-sisa batu batanya. Sebagian udah jadi tanah lagi. Karena udah 600 tahun lebih, 700 tahun bahkan. Nah, ini lebih tebal lagi ya. Luar biasa. Nah, ini di dalam kotanya. Tuh, ada yang menara agak tinggi. Kita bakal ke sana. Itu di dalam inner city wall. Sedangkan ini kita bisa lihat bahwa temboknya itu dulu bisa dinaikin ya. Tuh, bisa dinaikin. Meskipun sisa-sisanya hampir nggak ada, tapi kita bisa sedikit merasakan besar dan megahnya kota ini. Dan betul-betul sangat maju. Sangat maju kenapa? Karena berada di jalur sutra ya. Jadi dia punya kekayaan untuk membangun kota yang sangat besar ini. Kelilingnya aja kan 5 km tadi ya. Nah, di sebelah, kita masuk daerah selatan. Berarti di sebelah sini itu adalah sisi barat daya. Di sini ada kuil yang sangat besar. Katanya masih ada sisa-sisanya. Kuil Buddha ya. Jadi kita mau datengin. Dan Buddha itu lumayan maju di sini. Bahkan yang terkenal legenda, bukan legenda lagi ya, udah sejarah. Itu Xuanzang atau Biksu Tong itu pernah mampir di Kocho dan di sini setahun dia kasih pelajaran. Mungkin ya di sini. Ini kita masuk ke komplek kuilnya dan bisa lihat masih banyak tembok-tembok yang lumayan tinggi dan masih berdiri. Ada juga mungkin yang lebih rendah. Nih. Keren banget.
Jadi ini tempel utamanya di Bapat Daya. Bisa kelihatan mungkin ini dulu kuarter untuk biksu-biksunya, dan ini masih berdiri tegak luar biasa. Ini jadi central hall ya, hall utama. Dan yang menariknya, lihat di pinggirnya ini dulu mungkin buat naruh ini ya, icon Buddha. Luar biasa. Ini bagus banget central hall-nya. Lihat ya, megah. Sayangnya patung-patung Budanya udah nggak ada, tapi masih tersisa ya. Dan dulu Biksu Tong pada ngeliat ini nih, luar biasa. Sedangkan ini peninggalan stupa. Menariknya itu banyak tulisan-tulisan kuno, bahkan ada ukiran Arabik ya. Kalau menurut penjelasannya, ini preaching hall, jadi tempat preaching. Dulu ini dome ya, sampai atasnya tutup. Masih kelihatan sisa-sisanya. Wah, keren. Emang batunya kelihatan, dia yang bikin dome. Ini kita lanjut lagi melihat puing-puing dari batu. Oh, di sana ada Westgate tuh kelihatan. Nanti kita zoom. Ini kalau menurut penjelasannya, ini rumah tuh. Jadi rumahnya dulu begini. Ada ruangan-ruangan. Kita lanjut lagi ke arah utara. Pas gate-nya tuh kayak kira beloknya di sini. Cuma nggak kelihatan terlalu jauh. Inilah bukti bahwa kotanya gede. Dan ini bagian dari tembok dalam tadi. Dan dalamnya ada bekas istana. Nih, bahkan ada gerbang kuno tapi udah ditutup. Betul-betul besar banget. Itu tembok timurnya tuh jauh, dan ini banyak sisa-sisa, masih lebih banyak yang hancur ya. Kita coba deketin yang ini ya. Mungkin semacam kuil dulunya ya, nggak tahu juga. Tembok Bapatnya juga masih jauh, betul-betul besar. Ini karena panas jadi nggak banyak turis, jadi bahasa milik sendiri. Jadi tadi mungkin belum dikasih tahu bahwa Kaohsiung ini dulunya adalah koloni China pas masih awal-awal banget. Jadi penduduknya itu sebagian besar itu adalah Han Chinese dari zaman dinasti Han. Bahkan sempat juga seorang Chinese jadi dijadikan raja di sini ya, di Kocho. Dan yang menariknya, dari banyak rumah di sini, ada beberapa yang ternyata adalah kuil Manikean, dan bahkan ada gereja juga. Tahu dari mana? Tahu dari mural ya, dari wall paintingnya. Ada Kristen, ada Manikean, tapi kita nggak tahu gerejanya yang mana. Dan muralnya itu udah dipindahin pastinya, jadi nggak bisa lihat di sini juga. Tapi bisa di Google, coba dicari kekristenan Kocho. Ini tembok Bapatnya, kelihatan masih banyak yang bagus tuh, kayak gitu ya. Kita nggak ke sana, kita mau ke sini, Bapat Laut. Ada sisa-sisa struktur katanya, tapi nggak tahu struktur apa. Jadi coba kita tebak. Sedangkan area di sekitarnya, kayaknya ini mungkin area perumahan ya.
Ini tembok kotanya juga ternyata. Tapi kita kesini jadi bisa ngeliatnya. Ini mungkin dulu ini blok-blok rumah tuh. Tuh kelihatannya ada gunung-gunungannya bikin garis. Jadi yang dibilang struktur itu ini. Yang mana kita nggak tahu ini struktur apa. Coba di zoom. Tuh. Di kejauhan itu gerbang utamanya. Jadi kita nggak usah ke sana. Kita kawal balik. Ini strukturnya. Tapi kalau dilihat sekilas kayaknya ini tembok dalam kota ya. Inner wall. Inner city wall. Nah, kita mau ke platform aja yang di sana. Tuh yang ada tinggi terus kayak bisa naik ke sampingnya. Ke arah tengah ini jadi bentengnya disebut Khan Fort atau benteng Khan. Khan ini ya kayak Genghis Khan, maksudnya ini ya rajanya atau gubernurnya. Inilah Khan Fort atau benteng Fort. Ini Imperial Palace, luasnya 3,4 hektar. Dia bentuknya kotak, sisinya sekitar 210 meter. Dan tinggi temboknya ini 6-8 meter ya. Nah, kita lihat. Ini kita masuk ke dalam Imperial Palace-nya. Di sebelah timur katanya ada temple. Mungkin yang ini. Cuma kita nggak boleh ke sana tuh. Ada tulisan nggak boleh. Dan katanya di tempelnya itu ada inskripsi, ada stele ya. Jadi batu inskripsi dari North Liang Dynasty tahun 400-an. Luar biasa. Dan sedangkan sisi-sisi lainnya ini residensial katanya. Jadi mungkin tempat tinggal raja dan juga orang-orang pentingnya ya, menteri-menterinya, pejabat. Ini udah gosong demi menjelajahi rahasia Kocho atau Kaohsiung. Nah tuh kita naik, inilah pemandangan kotanya ke arah utara, Flame Mountain, Gunung Sun Gokong. Dan ini ke arah timur, kebanyakan udah kosong, banyak dihancurin. Dan itu ke selatan, mungkin gerbangnya ada 2 sebenarnya di selatan. Dan itu arah barat yang lebih banyak sisa-sisanya ya. Dan ini menariknya apa? Di bawahnya ini banyak lubang-lubang dari zaman dulu, termasuk di sini. Yang udah nggak gitu kelihatan jelas ya. Kita intip bawahnya. Ada galian ya. Ini juga mungkin sumur. Terima kasih udah mengikuti sampai sini. Tapi kita udahan dulu. Kita balik ke selatan yang jauh sampai temboknya dan masih 1 kilo lagi ke tempat tiket. Ini udah nggak tahan lagi karena udah panas banget. Ini baliknya kita kayak lagi main hide and seek sama matahari ya. Kalau bisa kita masuk di bayangan supaya nggak terlalu panas. Tuh, ada bangunan di situ. Yuk. Yang kayak gini ya mungkin runtuhan gereja atau sejenisnya ya. Tapi muralnya udah nggak ada. Dan kalau ada pun udah ditutup lagi, bekas digali terus tutup lagi, tapi muralnya mungkin udah diambil. Jadi tadi di sini tuh banyak semacam rumah atau gedung-gedung yang masih terlihat terjaga. Kita intip yang ini. Tuh. Wah, ada binatang. Ada landak. Tuh. Di balik plastik ada landak. Kita udah balik lagi tempat istirahat. Rasa-rasa setengah mati. Tapi masih mending dibanding sebelumnya, itu betulan kayak udah mati. Jadi kita istirahat bentar terus kita jalan. Jadi kita tunggu di sini. Kalau mau jalan balik ke jalan besar itu 10 km. Jadi untungnya dibantuin dicariin kendaraan yang mau ambil kita buat 20 yen langsung sampai Toufan. Padahal itu jaraknya sekitar hampir 50 km dari sini. Jadi lumayan tuh. Jadi ini carpooling gitu. Jadi orang-orang Uyghur di sini tuh betul-betul baik-baik dan mau membantu. Keren. Orang
Uyghur di Topan betul-betul baik-baik semua, banyak yang bantuin. Ini barusan juga naik carpooling, dibantu diapain karena hotelnya deket. Tapi yang nggak nyampe sana sih, langsung jalan karena supirnya juga cepet-cepet, jadi temenin bareng sama orang lain. Nah, jadi ada satu cewek, dia bilang nggak apa gue yang bayarin aja. Soalnya kan kita nggak bisa bayar kan, dia pakai Weixin, WeChat Pay, nah kita nggak ada gitu. Dan kasih cash juga nggak ada kembalian, jadi akhirnya dibayarin sama satu cewek ini. Ya akhirnya kita kasih dia ini aja, panda yang dikasih dari Bank ICBC. Ini kan ada satu nih, jadi ada lagi semacam gantungan kunci yang bagus, ya kasih lah ke dia. Jadi ini kita ke hotel, kita malam ini jadi nginep di Topan nih, karena kereta murah buat ke Upamcinya udah nggak ada sampai malam. Jadi kita besok pagi aja langsung subuh-subuh kita ke Upamci. Yuk. Ini kita mau coba nginep di sini, Dap Hostel. Katanya paling bagus dan murah karena ada dorm bed, bunk bed. Ini ruang depannya, dan ini kamarnya. Jadi ini bunk bed 8, harga Rp113.000 per orang. Dan ini kita pilih sendiri mau yang mana yang belum ditempatin, jadi udah ada 2 orang lain. Nah, kita ambil yang ini aja. Udah dikasih bed covernya ya. Dan dikasih locker juga. Ada sendal dalam. Dan kamar mandinya dalam untuk siapa ber-8. Tuh, kita cuma 3 orang doang sekarang, aman jadi. Kalaupun penuh, tuh ada shared bathroom di bawah, jadi aman. Oke, sampai jumpa besok. Kita nikmatin AC. Bye bye. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.